siang. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Bontang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Lamtius Majuntak dari SMP Advent Bontang. Saya Devi Nurmayanti dari SMA IT DHBS. Saya Susiani dari SMP Negeri 5 Bontang. Selamat menyaksikan. Ya Bu Devi. Selamat siang Bu Gio. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga gimana? Alhamdulillah sehat juga meskipun anak-anak ada yang sakit. Ya tapi ya tetap harus semangat kan. Semangat ya Bu ya. Iya. Oh iya Bu, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya betul. Oh iya. Sebelum melakukan coaching, boleh ya Bu nanti selama Ibu melakukan coaching itu saya bisa mengobservasi ya, melakukan pengamatan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke, sebelum melakukan pengamatan, boleh ya Bu kita mendiskusikan rubrik penilaian yang nanti akan saya nilai pada saat saya melakukan pengamatan. Jadi yang pertama itu nanti pada saat proses coaching, saya akan mengamati apakah proses coachingnya itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Tentu Ibu sudah tahu ya, alur Tirta itu. Terus jangan lupa juga Bu, pada saat melakukan coachingnya itu juga jangan melupakan prinsip dari coaching itu sendiri. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nanti juga saya akan mengamati bagaimana Ibu boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching untuk menggali informasi dan bagaimana si coaching itu menanggapi pertanyaan tadi. Baik Ibu. Boleh ya? Oke Bu, sebelum nanti melakukan observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya? Boleh. Yang pertama ini, pada saat melakukan coaching ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti yaitu kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang dari coaching tersebut. Oke, kalau saya bisa tangkap tadi itu ada 3 ya Bu ya. Pertama presence, itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh si coaching. Nah, dari ketiga itu nih Bu, mana kompetensi yang paling Ibu secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang pengen lebih saya kembangkan lagi yaitu bagaimana bisa mendengarkan dengan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, ada 2 ya Bu ya. Nah, oke. Bagaimana nih indikator tercapaian atau tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching? Indikatornya yaitu bagaimana si coach ini bisa dapat menemukan jawaban dari permasalahannya. Jadi saya di sini sebagai coach hanya membantu si coach untuk dapat menemukan jawabannya. Oke, baik Bu Devi, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Selamat bercoaching kepada coachingnya, semoga nanti coachingnya boleh berjalan dengan baik. Tapi nanti setelah selesai coaching boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Terima kasih Bu Devi, selamat melakukan coaching. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu Gio. Selamat siang Bu Susi. Ya. Silakan duduk Bu. Terima kasih Bu Devi. Bu Susi tadi ya mencari saya ya. Betul sekali. Saya tuh nyari Bu Devi terkait bincang-bincang lah, ngobrol santai dengan Bu Devi. Ada waktu Bu? Ada. Alhamdulillah. Kita ada waktu 10 sampai 15 menit ya Bu untuk membicarakan. Kira-kira apa itu yang ingin dibicarakan? Gini lah Bu, namanya guru ya, ketika di dalam kelas itu saya ada masalah nih soal pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Saya tuh kadang berpikir apa ya saya membagikan minat anak untuk lebih semangat, lebih senang dengan mata pelajaran yang saya lakukan gitu loh Bu Devi. Karena pelajaran saya kan PPKN nih agak-agak ya kadang-kadang masih membosankan. Makanya kadang itu aduh kayak apa ya saya memberikan pembelajaran di dalam kelas agar anak-anak itu menerima pembelajaran dari saya itu dengan hati yang senang, kemudian dengan aktif seperti itu loh Bu Devi.
Oh, jadi di sini Bu Susi pengen gimana caranya anak itu bisa ada minat untuk mempelajari mata pelajaran Ibu. Iya, betul sekali. Harapannya gimana sih Bu untuk pembelajaran Ibu ini? Harapan saya tuh pengen ketika saya masuk itu anak-anak semangat. Jadi bukan saya yang ngobrol sendiri. Saya kadang sama anak-anak itu kadang bertanya sampai 2 sampai 3 kali nggak ada suara. Apalagi telah lucu tuh. Kan ada orang nggak sih di ruangan ini masih diam aja. Nanti kalau masa sih saya harus nunjuk gitu kan. Saya tuh kepengen anak-anak menjawab apa yang saya tanyakan dengan inisiatif sendiri. Jadi nggak perlu oh kamu kayak gitu seperti itu loh. Jadi kepengen anak-anak grek pas semangat gitu. Seperti itu. Jadi dari apa yang saya inginkan itu seperti itu, pengen anak-anak semangat dengan apa yang saya berikan. Jadi anak-anak benar-benar aktif nih. Yang namanya juga pembelajaran berpusat pada anak kan. Bukan saya yang ngobrol, bukan saya yang cocok, tapi anak-anak gitu lah. Jadi Ibu di sini mengharapkan anak itu lebih semangatnya ada, gregetnya ada, lebih aktif, keberadaan jiwanya ada, raganya ada, semangatnya ada. Nah, jika itu adalah kondisi ideal yang menurut Bu Susi ini, jika nilai 1 sampai 10 kondisi ideal tersebut itu dinilai berapa? Saat ini, kalau saat ini itu ada di posisi 7 sekarang. Nah, saya tuh pengennya dia naik level karena udah bukan SD lagi kan, udah SMP. Jadi saya tuh kepengen dia lebih dari nilai itu, kalau bisa 8, 9 deh, seperti itu. Jadi itu saya pengen anak-anak itu benar-benar ketika masuk tanpa kita mereka aktif, mereka oh ini loh pelajaran yang mereka menyenangkan seperti itu ya. Nah, jika Ibu pengennya di angka 7 atau 8, menurut Ibu nih langkahnya ini apa yang pengen Ibu lakukan? Saya tuh sudah melakukan apa yang pembelajarannya sudah memakai visual, audio visual, udah memberikan gambar, kemudian video. Cuman terkadang anak-anak terpaku, gitu kan? Kalau nggak dibimbing masih aja. Dia kepengennya tuh apa? Anak-anak itu ketika diberikan ini loh nak kerjakan ini. Jadi setelah lihat video misalnya mereka bisa ngerespon sendiri. Ya, saya akui bahwa mereka itu baru taraf adaptasi dari SD ke SMP. Jadi terkadang ketika hal seperti itu saya masih dikeliling. Ayo yang mana yang nggak bisa, ada seperti itu. Jadi ketika mereka bertanya, untuk bertanya antusias bertanya. Cuman ketika saya memberikan pertanyaan itu masih kayak gitu, masih lagi itu saya tanya, loh kok kan dia menjawab? Malu Bu, takut salah. Karena jangan takut salah. Gimana Ibu Susi mau tahu salah kalau kalian belum menjawab? Jadi seperti itu. Saya tuh kepengennya anak-anak ketika ada pertanyaan langsung saya Bu, seperti itu ya kan. Nah semua kayaknya semua guru harapannya seperti itu. Cuman terkadang memang sih ada beberapa 1-2 orang aktif. Cuman kepengennya dari di kelas saya itu kan ada 36 siswa. Kepengen semuanya mungkin nggak 100%, tapi minimal 80% lah. Ketika anak-anak dari 36 itu 80% aktif kan kelas akan hidup seperti itu. Ya, jadi langkah yang sudah Bu Susi sebutkan tadi melalui pembelajaran video, audio, gambar itu menurut saya sudah bagus. Nah, kira-kira ada nggak Bu strategi lain untuk mencapai pembelajaran yang Ibu inginkan tersebut? Saya kadang berpikir seperti ini. Bisa nggak ya pembelajarannya ini jangan di kelas saja, tapi juga saya bawa keluar nih, misalnya di lapangan atau kalau memungkinkan atau mungkin di gazebo seperti itu. Cuman kembali lagi mikir ketika di lapangan efektif nggak ya seperti itu kan nggak nih dalam ruangan sama luar ruangan. Di dalam ruangan aja anak-anak tidak fokus, bagaimana dengan di luar ruangan? Tapi bisa jadi mereka lebih bersemangat. Jadi saya tuh seperti itu strateginya. Jadi kepengen biar anak-anak udah jangan di dalam ruangan nih, tapi di luar ruangan lagi nih. Nah, seperti itu. Sempat
kemarin praktekin kan memang suasananya panas di gazebo ya, alhamdulillah banyak sih yang Bu senangnya Bu di sini, senang kan? Iya senang. Oh ya sudah, jadi di situ. Kemudian ketika di dalam kelas mereka minta Bu, kalau kita pembelajarannya diskusi gimana? Oh maunya diskusi mungkin diskusi kecil, kelompok kecil dalam kelompok besar kalian seperti itu. Ada juga sih beberapa siswa yang menyarankan Bu di sela-sela pembelajaran bisa nggak Bu ice breaking? Oh iya ice breaking seperti itu. Mungkin di ORPSD banyak ice breakingnya kali ya, karena anak kelas 7 loh mengajukan ice breaking. Oh boleh nanti Ibu kasih ice breaking seperti itu. Nah, dari solusi-solusi pagi ini Bu, mana sih yang sekiranya lebih mungkin untuk didulukan, yang menjadi prioritas untuk dieksekusi duluan yang mana? Saya lebih ke dalam ruangan, terus media pembelajaran saya tambah dari awalnya hanya video, kemudian bisa nambah dengan PowerPoint, kemudian bisa nambah seperti yang mereka minta tadi, ada explaining-nya, jadi mereka pembelajarannya tidak monoton, di sela-sela penjelasan ada explaining, kemudian mereka kerja kelompok karena mereka senangnya diskusi, seperti itu. Itu sudah yang ini saya prioritaskan terlebih dahulu. Kalau untuk di luar ruangan mungkin nanti setelah yang saya lakukan dalam kelas kurang berhasil, anak-anak masih seperti itu semangatnya belum muncul sekali, mungkin saya ke ruangan kelas, pindah ke di luar kelas seperti itu. Ya. Kapan Ibu mau dieksekusi? Mungkin setelah minggu ini, mungkin minggu depan untuk eksekusi pertama minggu ini, karena kebetulan Senin, Selasa, Rabu itu saya full di kelas 7. Jadi mungkin itu bisa saya laksanakan. Ketika yang saya laksanakan solusi pertama tidak berhasil, mungkin minggu depannya solusi kedua yang saya lakukan. Ya, sangat bagus. Nah, untuk mengeksekusi yang Ibu inginkan ini, Ibu kira-kira membutuhkan bantuan nggak dari sekolah? Tentu saja Bu, saya membutuhkan, karena ketika di dalam kelas kan saya butuh sarana dan prasarana nih. Kemudian tentu saya juga konsultasi dengan guru BK-nya, kira-kira di kan di SMP memang tiap kelas ada guru BK-nya, tiap tingkatan ada guru BK-nya, tentu guru BK-nya lebih. Ini saya kolaborasi dengan guru BK, kemudian dengan Satpas, tentu saja dengan kepala sekolah juga. Itu seperti Ya, ya. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu di sini bahwa yang Ibu rasakan itu kan pembelajarannya anak-anak masih pasif, terus solusi yang sudah Ibu rencanakan tadi harapannya bisa segera dieksekusi, dan mungkin nanti misalnya di tengah-tengah perjalanan Ibu membutuhkan bantuan, boleh nanti menghubungi Terima kasih Bu Dewi, terima kasih atas solusinya, atas bimbingannya, jadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi tinggal eksekusi itu tinggal. Terima kasih. Semangat ya Bu, kita bertemu kembali untuk evaluasi berikutnya bagaimana eksekusi yang sudah Ibu lakukan, apakah ada perkembangan atau masih tetap nih dengan rancangan-rancangan tadi. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Terima kasih. Saya mohon pamit Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Devi, gimana tadi melakukan coachingnya? Ya, alhamdulillah lancar. Amin. Jadi gimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya lega, jadi saya merasa saya tadi sudah melakukan yang terbaik, sudah bertanya sesuai dengan alur kita yang ada, dan si coaching pun sudah bisa menemukan jawaban atas permasalahan. Oke, jadi bagaimana Ibu nih memberikan penilaian sendiri nih kepada Ibu sesuai dengan alur cerita yang tadi Ibu sudah sampaikan? Apakah menurut Ibu sudah sesuai dengan alurnya? Seperti apa? Ya, menurut saya sudah, karena di situ tadi saya sudah berusaha untuk menjadi pendengar aktif dan juga menanyakan yang sesuai dengan jawaban dari coachingnya. Jadi
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu tidak keluar dari yang coach sampaikan, dan juga si coach bisa menemukan jawabannya. Oke, terima kasih. Baik nih Bu Devi, kebetulan tadi kan saya mengobservasi ya coachingnya Ibu. Jadi boleh ya Bu saya menyampaikan hasil observasi saya. Jadi tadi sementara saya melakukan pengamatan, observasi saya melihat bahwa Ibu memang sudah sesuai dengan alur kita. Bahwa di situ Ibu sudah menanyakan tujuan dari pertemuan itu, kemudian sudah membuat identifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Ibu bisa menggiring si coach itu untuk menemukan solusinya ya. Kemudian saya juga tadi sudah melihat rencana yang Ibu sudah tanyakan, sehingga si coachnya bisa memberikan rencana apa nih yang dia bisa lakukan untuk mengembangkan aksinya, kemudian ditanggung jawabnya Ibu sudah menjalankan, dan saya bisa melihat juga Ibu sudah menjalankan prinsip coaching, sudah menunjukkan kemitraan, kemudian lisensinya Ibu mendengar aktif, tidak terlalu banyak berbicara, tadi sudah saya lihat. Jadi sudah bagus sekali. Saya percaya untuk ke depan lakukan coaching lagi mungkin dengan rekan sejawat yang lain itu sudah berjalan dengan baik. Oke nih Bu, sebelum kita mengakhiri ada satu lagi nih yang ingin saya mau tanya. Kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan lagi setelah melakukan proses coaching ini? Saya ingin lebih bagaimana sih bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu. Jadi dalam melakukan coaching, kesulitan dari yang ada dalam diri saya yaitu dalam mengajukan pertanyaan. Jadi si coaching itu kan kadang kita tidak bisa prediksi nih jawabannya Bu. Nah, saya ini bingung mau nanyakan apa lagi nih. Nah, harapannya di pelaksanaan coaching berikutnya saya bisa menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, luar biasa sekali Bu Devi. Jadi memang kita perlu berlatih terus dan menerus, jadi supaya kita bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach itu bisa kita giring nih untuk menemukan solusinya sendiri. Bagus sekali Bu Devi, semoga ke depan pada saat melakukan proses coaching ke rekan sejawat, ke murid, itu proses coachingnya sudah lebih mengalir lagi sesuai dengan alur kita. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Devi. Sama-sama, Semangat Ibu. terus. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu Tiur. Selamat siang Bu Susi. Apa kabar hari ini? Sehat? Amin, sehat Bu. Sehat ya? Gini Bu Tiur, daerah mengadakan coaching ya? Boleh ya saya ikut mengamati? Oke, sebelum saya mengamati kita bincang-bincang dulu nih apa saja yang akan saya amati dan kesepakatan dengan Bu Tiur ya. Yang pertama kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kecakapan coaching. Nah, Bu Tiur selama mengadakan coaching jangan lupa dengan prinsip coaching ya, tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan menimbulkan potensi. Kemudian jangan lupa juga bagaimana mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul ya. Oke, kemudian ini nih ada lagi yang saya tanyakan. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan ketika Putri mengadakan coaching ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama, saya ingin hadir sepenuhnya, bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, jadi lebih menahan diri untuk tidak memberikan lebih banyak berbicara begitu. Kemudian yang ketiga itu saya ingin mengembangkan bagaimana caranya saya untuk menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi ada itu ya yang ingin dikembangkan. Kemudian, nah dari yang Ibu sebutkan kompetensi coaching yang Ibu sebutkan, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang harus saya observasi nih? Saya lebih kepada menggali informasi melalui pertanyaan berbobot. Oh, pertanyaan berbobot ya. Oke. Kemudian yang terakhir nih sebelum Ibu coaching nih, indikator kesehatan apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya apa nih dari kompetensi yang ingin dicapai itu? Indikatornya mungkin nanti ketika si coachingnya itu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi solusinya dari dia, tapi itu karena saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan.
Oke, baiklah. Kalau gitu, selamat coaching bisa ya Bu ya. Saya Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Selamat mengerjakan coachingnya. Semoga sukses. Oke, silakan Bu. Boleh saya bertemu? Boleh, silakan Bu. Mari. Apa nih? Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu mengenai hasil supervisi saya kemarin. Kan kemarin belum sempat ketemu ya sama Ibu. Gitu. Ya, apa nih yang bisa diceritakan? Ya, jadi saya itu merasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin masih belum maksimal. Dan menurut saya di pembelajaran sosiologi di kelas 11 ini anak-anak masih belum terlalu aktif. Anak-anak itu semangatnya kurang dalam proses pembelajaran, apalagi saat mengerjakan soal, mengerjakan ulangan. Jadi sepertinya menurut saya nalar mereka itu belum terbentuk gitu. Oke, kalau bisa saya tangkap nih yang sampaikan bahwa di dalam pembelajaran sosiologi yang dilakukan anak-anak itu belum sepenuhnya maksimal. Ibu bisa melihat dari anak itu kurang bersemangat, ya seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut Ibu ya, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Harapannya saya dapat menemukan solusi bagaimana anak-anak itu dalam proses pembelajaran nanti lebih antusias, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran, dan mereka bisa mengetahui bagaimana sih cara mengerjakan soal-soal sosiologi yang baik itu, karena kan di antara materi yang kita pelajari dengan soal yang keluar itu tidak sama kayak kita mengerjakan bahasa Indonesia sosiologi itu. Jadi kita di kelas belajar definisi, tapi kalau sudah ketemu soal itu sudah realita gitu. Jadi anak-anak itu nakalnya masih belum maksimal, masih kurang. Oke, nah berarti yang bisa saya tangkap nih ya dari yang Ibu ceritakan bahwa Ibu ingin sekali anak-anak ini boleh berkembang, kemudian antusias dalam pembelajaran, bahkan yang Ibu pengen itu dalam soal-soal itu mereka tahu nih bagaimana cara mengerjakan soal. Oke, kalau misalnya kondisi ideal yang Ibu harapkan seperti yang tadi berkembang, antusias itu ada di level 10. Sekarang Ibu bisa membuat nggak kondisi sekarang kelas Ibu tadi di level berapa? Kalau menurut pandangan saya, anak-anak ini masih di level 6. Iya. Oke, sekarang di level 6 ke level 10. Nah, kira-kira Ibu mau harapkan ini mereka di level berapa nih? Ya minimal harapan saya anak-anak ini ada di level 8. Kalaupun level 10 itu saya sangat senang sekali kalau ada yang bisa sampai level 10. Oke. Sekarang posisinya di level 6 nih ya. Iya. Kemudian harapan Ibu level 8 seperti itu, kalau bisa level 10 itu puji Tuhan ya seperti itu. Sekarang apa nih usaha atau langkah-langkah yang Ibu ingin lakukan supaya sampai di level yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya mungkin yang bisa saya lakukan yaitu dengan merubah metode pembelajaran atau memperbaikinya lebih lagi, misalnya dengan video atau dengan poster, atau mungkin mereka bisa bekerja sama secara kelompok. Jadi bukan pembelajarannya bukan yang monoton begitu aja, misalnya saya yang hanya menjelaskan, anak-anak menerima materi. Jadi mungkin saya tambah dengan video, dengan referensi lain, dengan koran, majalah atau internet seperti itu. Luar biasa sekali loh Bu, ini apa langkah-langkah yang Ibu lakukan. Selain dari yang Ibu sudah sampaikan, ada lagi nggak strategi untuk bisa mencapai level yang Ibu inginkan tadi? Dalam bayangan saya sih strategi yang akan saya lakukan selain dari video maupun dari gambar itu mungkin ya bisa nggak saya laksanakan, misalnya terjun langsung ke lapangan. Kebetulan kan sekolah kita berdekatan dengan lembaga-lembaga luar, misalnya kepolisian kan ada di samping kita, terus ada kecamatan ada di depan kita, depan sekolah kita, ada mall, ada KUA, dan ada lembaga sekolah lain. Mungkin anak-anak bisa saya ajak ke sana, jadi melihat secara langsung apa sih
yang dikerjakan polisi. Terus di mall itu ada orang yang berbagai macam bentuknya, kayak mana sih mereka dalam interaksinya seperti itu. Wah, luar biasa loh Bu, itu rencana yang Ibu mau jalankan ya untuk mencapai level itu. Sekarang kira-kira dari semua rencana-rencana yang Ibu sudah berikan tadi seperti mengubah metode pembelajaran melalui video, kemudian mereka terjun langsung, apa nih yang paling bisa memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Saya rasa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat mungkin terjun langsung ke subjek lapangan. Jadi kebetulan di kelas 11 itu materinya sebentar lagi adalah tentang lembaga sosial. Jadi saya bisa ke kepolisian, anak-anak bisa mencari langsung apa sih tugasnya ke lembaga kepolisian. Nanti kita bagi kelompok, ada yang di KUA. Jadi setelah mereka ke lapangan sesuai dengan kelompoknya, mereka bisa saling sharing kepada kelompok lain. Luar biasa Bu. Jadi mereka yang paling memungkinkan ya yang Ibu bisa lakukan itu mereka terjun langsung ini. Ibu tadi pilih ke KUA, ke kepolisian seperti itu. Kapan ini bisa dilakukan kira-kira? Pekan depan. Pekan depan ya? Oke, luar biasa. Nah, sekarang sudah Ibu rencanakan nih, apa nih kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana ini Ibu sudah rencanakan? Menurut saya pembelajaran itu berhasil jika anak-anak bisa menggali apa yang ada di dalam kedua lembaga tersebut, dan dari proses mereka terjun langsung ke lapangan, mereka bisa saling bertukar informasi dengan kelompok lain, bagaimana cara mereka menyampaikan hasil yang mereka dapatkan kepada kelompok lain, dan bagaimana kelompok lain dapat menerima atau memahami apa yang sudah dia terima dari kelompok tersebut. Oke Bu Devi, nah pada saat Ibu nih mau terjun langsung ke kepolisian, ke KUA seperti yang Ibu rencanakan, tentu harus ada bantuan. Siapa nih yang Ibu ingin libatkan untuk terrealisasinya rencana yang Ibu sudah rencanakan nih? Saya di sini mungkin memerlukan guru KKG yang bersama bermitra dengan saya, dan juga dukungan dari kesiswaan karena kita keluar dari sekolah. Jadi pasti perlu perizinan ya Bu ya, sama mungkin di mata pelajaran lain yang sekiranya materinya sama bisa berkolaborasi bersama. Oke, jadi Ibu membutuhkan rekan yang lain ya untuk dapat terwujudnya ya rencana ini. Jadi memang dalam melakukan atau mencapai satu tujuan tentu kita ingin berkolaborasi, dan Ibu Devi sudah melakukan. Baik Bu Devi, Ibu Devi sudah mendapatkan solusi atas masalah yang mungkin kenapa ya anak-anak ini kurang bersemangat, sudah mendapatkan sendiri, dan Ibu Devi sendiri yang menemukan solusinya. Nah sekarang setelah kita sudah berbincang-bincang nih, bagaimana perasaan Ibu? Saya lega ya habis ngobrol sama Ibu. Ternyata kegalauan saya, kegundahan saya selama ini belajar itu ada jawabannya pada diri saya sendiri. Jadi menurut saya ternyata saya itu butuh teman bicara ya Bu ya. Jadi saya senang sekali setelah bertemu Ibu, saya ada sedikit pencerahan, dan tinggal eksekusinya ini tinggal kita eksekusinya. Iya, jadi rencana yang Ibu berikan itu luar biasa. Nanti tinggal Ibu bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman guru supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya menunggu nih Bu, saya menunggu kapan Ibu ada waktu, saya ada waktu juga, kita ketemu untuk berbincang-bincang. Kira-kira rencana yang Ibu tadi sudah kita bicarakan itu gimana ya, supaya nanti ke depan mungkin saya juga yang mungkin bercerita sama Ibu atau sebaliknya seperti itu ya Bu. Jadi semangat terus untuk melakukan yang terbaik ya Bu Devi ya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan saya, menceritakan apa permasalahan Ibu. Terima kasih ya Bu Devi. Terima kasih Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya masih pamit melanjutkan pengajarannya Bu ya. Silakan Bu, silakan. Selamat siang Ibu. Oke Bu Tio, katanya sudah selesai ya Bu ya? Sudah. Oke, nah sebelum saya memberikan hasil pengamatan saya, nanya dulu sama Bu Tio nih. Gimana perasaan Bu Tio setelah melaksanakan coaching tadi? Saya merasa lega sih Bu, merasa lega, dan saya merasa bahwa saya sudah memberikan coaching yang terbaik yang saya mampu sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi menurut pertanyaan berbobot, sudah menanyakan rencananya juga, dan tanggung
berarti udah sesuai ya Bu ya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu Susi. Oke, baik Bu Tio, dari pengamatan saya dari awal sampai akhir Ibu Tio sudah melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Bu Tio itu sudah mengidentifikasi tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari si coaching, kemudian bagaimana Bu Tio menggali dari identifikasi masalah itu, Bu Tio menggali dan memberikan pertanyaan sehingga si coaching ini dengan bebas memberikan jawaban-jawaban sehingga dari permasalahan si coaching itu si coaching sendiri menemukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, dari kemudian Ibu Tio juga tidak melupakan daripada prinsip coaching itu sudah bagus, sudah sangat luar biasa. Nah, dari pengamatan saya itu menurut Bu Tio bagaimana? Itulah pengamatan saya. Bu Tio bagaimana pendapatnya? Saya sih merasa bahwa saya sudah menjalankan sesuai dengan alur depannya ya Bu ya. Saya seperti yang Bu sampaikan bahwa saya sudah hanya aku gambar kemudian saya itu apa. Saya juga sudah berusaha menggali informasi pada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian setelah itu si coaching yang menemukan solusi, saya menanyakan caranya apa dan tanggung jawabnya. Oke, dari catatan ini dari hasil coaching tadi, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan yang menggali pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena kalau saya mampu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh si coaching, maka saya akan mampu untuk menggiring si coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia sedang alami. Betul sekali, karena coaching itu tergantung dari kita bagaimana kita memberikan pertanyaan yang betul sekali. Oke, mungkin itu saja Bu Tio hasil pengamatan saya. Kedepannya semoga Bu Tio bisa lebih semangat lagi, lebih banyak dikembangkan lagi cara coachingnya. Jadi betul bisa mempraktikkan dan berlatih baik dengan rekan sejawat maupun dengan anak-anak yang bisa dibantu permasalahannya. Terima kasih Bu Tio. Terima kasih banyak Bu Susi. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Devi. Ya, Bu Susi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Iya. Kemarin kemana Bu? Tidak masuk? Ya biasa Bu, lagi kondisi tidak enak badan, kalau dipaksakan ya akan lama sakitnya. Udah istirahat dulu masuk. Iya. Sekarang udah kesehatan ya Bu ya? Alhamdulillah sudah Ibu. Iya. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya betul sekali Bu, saya ingin melakukan coaching dengan Bu Tio. Oh, dengan Bu Tio. Nah, sebelum Bu Susi melakukan coaching, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai unit penilaiannya Bu ya. Jadi yang pertama nanti, apakah nanti Ibu saat coaching sudah menggunakan alur Tirta? Jadi seperti yang kita sudah pelajari, alur Tirta Ibu masih ingat ya, Ibu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, terus merencanakan eksekusi dan siapa yang akan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, bagaimana Ibu nanti dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan jawaban yang coach berikan. Dan jangan lupa juga nanti pada saat melakukan coaching Ibu menyesuaikan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Siap. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan ya Bu. Iya silakan. Nah, nanti dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama, kehadiran penuh saya sebagai seorang buat. Kemudian menjadi mendengarkan secara aktif. Jadi saya sebagai coaching akan lebih banyak mendengarkan. Saya lebih banyak diam dan tidak berbicara. Saya lebih banyak mendengarkan. Kemudian saya akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot agar si coaching ini nanti mampu mengelola semua permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Jadi ada 3 kompetensi yang Bu yang ingin Ibu kembangkan, yaitu dengan kehadiran penuh atau
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Betul. Nah, dari ketiga kompetensi yang ada tadi, yang ketiga tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Saat ini mungkin menggunakan aktif Bu, mendengarkan secara aktif. Jadi saya lebih banyak mendengarkan, saya akan diam dan lebih banyak mendengarkan. Mungkin itu Terus indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin itu nanti ketika coaching nanti pelaksanaan itu, saya ingin itu si coaching ini bercerita tanpa ragu dengan pertanyaan-pertanyaan saya bukan. Jadi si coaching akan bercerita tanpa ragu dengan relax, dengan tenang, tanpa merasa terbebani seperti itu. Oh ya, itu saja yang ingin saya tanyakan Bu. Semoga nanti dalam pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan lancar, dan setelah proses coaching nanti kesini lagi ya Bu ya. Siap. Selamat melakukan coaching, semoga lancar. Terima kasih. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang, silakan Bu Tiur. Iya, halo Bu. Oke, ada apa ini Bu Tiur? Ada apa ini? Ini loh Bu, saya mau cerita nih sedikit sama Ibu. Ada waktu? Ada, insya Allah selalu ada kalau untuk Bu Tiur. Aduh, terima kasih. Tapi sebenarnya sehat Bu Tiur? Amin, sehat. Oke, baik. Ada apa ini? Ada apa? Ini loh Bu, saya itu ada sedikit kendala dalam mengajar ya Bu ya. Kebetulan saya itu kan mengajar IPA juga di kelas 7. Mungkin karena mereka baru ya dapat pembelajaran bagian fisikanya mungkin gitu ya, jadi mereka agak kesulitan. Jadi pada saat saya masuk itu kayaknya mereka kok kurang bersemangat gitu ya Bu ya, kurang bersemangat. Kemudian mungkin pada saat saya nih membicarakan sel, terus tidak ada gambarannya, mereka jadi membayangkan seperti apa, jadi mereka itu cuma kayak ngeliatin saya begitu. Jadi saya merasa bahwa anak itu kok kurang semangat, kurang antusias dalam pembelajaran saya. Oh gitu, jadi masalah ini ya, praktek pembelajarannya ya Bu ya. Kira-kira dari itu yang Ibu ceritakan tadi saya tangkap bahwa anak-anak kurang antusias ya dalam pembelajaran. Nah dari itu kira-kira Bu Tio ingin melakukan apa sih biar anak-anak ini antusias? Saya itu sih pengennya Bu pada saat saya masuk ya, anak itu bersemangat. Jadi pada saat saya menjelaskan materi pembelajaran, mereka itu bisa pada saat saya tanya, mereka berebutan lah gitu menjawab. Pokoknya menunjukkan antusiasmenya mereka pada saat saya masuk, bersemangat gitu. Mungkin dari tugas-tugas yang saya berikan mereka langsung bersemangat mengerjakan. Tapi kok pada saat saya masuknya sekarang ini nih Bu ya, kok mereka itu kayak loyo gitu loh Bu ya, bersemangat. Jadi permasalahannya agar anak-anaknya antusias ya. Nah sebagai guru tentu Butir punya strategi dong. Kira-kira apa sih yang Butir bisa lakukan agar anak-anak ini sesuai dengan harapannya Butir? Mungkin ini ya Bu ya, saya mungkin lebih kreatif lagi dengan menyajikan video pembelajaran. Saya menampilkan mungkin gambar-gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran pada saat itu, sehingga anak itu mungkin lebih dapat gambaran nih apa yang mau dipelajari hari ini dari video. Mungkin juga bisa saya bawa terjun langsung mungkin di lingkungan sekolah, atau mungkin lebih luasnya lagi mungkin bawa ke lab atau kemana, sehingga anak-anak itu lebih enak dalam mengikuti pembelajaran. Luar biasa strateginya Bu ya. Nah di kelas sekarang, kalau kita sekarang kan ini dari 1 sampai 10, kelas yang Ibu aja sekarang ini ada di skala berapa nih? Mungkin masih di skala 5 ya Bu ya, karena ini kan mereka baru masuk di SMP gitu ya Bu, dari SD. Karena masih banyak anak-anak itu yang masih butuh dibimbing. Mungkin waktu masih di SD merasa bahwa gurunya itu kayak ini tugasnya langsung dikasih, jadi pada saat mereka masuk SMP itu harus mandiri, itu kayaknya masih belum. Jadi saya melihat mereka itu sekarang masih ada di level 5. Level 5. Nah Ibu mau meningkatkan ke level berapa? Untuk melihat kondisi sekarang ya Bu ya, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin di level 7. Kalau bisa 8 sampai
10 itu luar biasa, tapi untuk sekarang dulu nih boleh di level 7 aja dulu. Oke, untuk mencapai di level 7 strateginya seperti apa atau aksinya seperti apa biar sampai ke level 7 anak-anak ini ke level 7? Oke, mungkin kalau itu yang paling pertama itu tadi dari sayanya dulu kali ya, dari media pembelajaran yang saya gunakan, kemudian bagaimana kreativitasnya saya sehingga anak-anak itu boleh menikmati pembelajaran pada saat saya masuk kelas itu. Terus lebih kepada bagaimana membawa mereka mungkin keluar ya, Bu, suasana yang berbeda. Kalau mungkin cuma di kelas, ada jam-jam saya itu habis istirahat pertama gitu, jadi mereka mungkin sudah gerah atau bagaimana, mungkin boleh di luar ruangan, di lingkungan sekolah mereka bisa langsung terjun ke lingkungan. Mungkin itu kali itu yang bisa saya lakukan sekarang. Oke, dari 3 strategi ada seperti media pembelajarannya bervariasi, kemudian kreativitasnya, kemudian suatu yang berbeda ya, misalnya dibawa ke ruangan. Yang ketiga ini kira-kira prioritas utamanya yang mana dulu nih? Yang paling memungkinkan ya, Bu ya, karena kebetulan kan minggu depan nih mereka mau belajar pelajaran biotik dan abiotik itu, jadi mereka lebih enak keluar kali ya, Bu ya. Saya bawa mereka keluar ke lingkungan sekolah, jadi mereka langsung menemukan sendiri. Jadi saya ini kebayang ini merancang pembelajaran di mana anak-anak itu saya akan suruh untuk keluar ke lingkungan sekolah, menemukan misalnya komponen biotiknya apa, mereka membawa, mungkin itu lebih menarik kali ya, Bu ya. Luar biasa sekali strategi ini Bu Tio ini. Terus dalam mengembangkan strategi itu kan pasti dapat gangguan nih. Kira-kira mengantisipasi gangguan itu bagaimana? Kalau untuk gangguan, kalau saya bawa keluar mungkin ada ya, karena kami kan satu atap nih, Bu ya, dengan SD-nya. Jadi saya akan usahakan jangan sampai pas SD-nya itu istirahat gitu ya, Bu. Jadi anak-anak SMP ini jadi susah nih untuk bisa melakukan aktivitas mereka di luar. Jadi mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman saya. Siapa tahu pas di jam saya itu anak SD-nya pas lagi istirahat tuh. Jadi nanti mungkin dengan guru yang di atasnya saya boleh ganti jam mungkin gitu kan. Oke, dalam melaksanakan strategi yang tadi ini untuk meningkatkan antusiasme anak murid itu, tentu butuh nggak bisa bekerja sendiri dong. Ada berkolaborasi dengan siapa nih kira-kira? Kalau untuk pembelajaran yang saya mau laksanakan waktu dekat ini ya, Bu ya, mungkin saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar di hari itu. Jadi nanti saya lihat dulu di jadwalnya apakah pada saat saya masuk itu jadwalnya SD pas istirahat tuh. Jadi kalau misalnya memang berbenturan dengan jadwal istirahat, saya mungkin nanti akan berbincang-bincang dengan gurunya, bolehkah tukaran jadwal gitu ya, Bu ya, supaya anak-anak ini ketika keluar di lingkungan sekolah mereka bisa fokus untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, strategi berarti sudah dapat ini ya, sudah dapat solusinya ya, sudah berkolaborasi dengan siapa. Kira-kira untuk melancarkan ini tentu harus ada komitmen. Nah, komitmennya seperti apa? Komitmen dari saya mungkin tidak berhenti sampai di situ ya, Bu ya. Jadi kalau tadi saya menunjukkan menyampaikan khususnya dan rencana-rencana, mungkin kalau untuk pembelajaran mungkin cocoknya keluar. Tapi mungkin untuk pembelajaran yang lain mungkin saya bisa tampilkan dengan video, dengan membuat media-media pembelajaran yang menarik. Mungkin itu, Bu, mungkin yang terus saya gali supaya anaknya itu nggak bosan terus. Mungkin kalau di pembelajaran yang siang itu mungkin saya bisa melakukan itu dengan ice breaking. Nah, dalam menjalankan komitmen nih, tentu nggak harus sendiri nih, namanya komitmen ya, harus ada partner nih. Komitmennya kepada siapa saja? Tentu yang pertama itu ke murid dulu ya, Bu ya. Komitmen saya dulu ke murid. Tentu dalam melakukan pembelajaran yang berhasil itu kan nggak dari saya dulu. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan ke murid-murid untuk bisa bekerja sama mencapai tujuan. Kemudian tentu dengan wali kelasnya, dengan lingkungan sekolah, dan kepada orang tua tentu saya berkoordinasi dulu. Nanti saya di sekolah misalnya memberikan penugasan, saya juga mungkin bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk dapat mengingatkan, bekerja sama dengan orang tua supaya hasil yang diinginkan dari anak itu tercapai.
betul sekali jadi komitmen. Benar nggak sih Bu, dari percakapan kita nih masalah Ibu Setio sudah terjawab? Iya Bu. Benar kan? Berarti solusi itu dari diri kita sendiri. Jadi nggak harus dapat banyak. Yang penting kita mau belajar seperti itu. Mungkin masih ada lagi Fatir yang mau disampaikan? Ya, sejauh ini mungkin cukup Bu. Terima kasih banyak loh Bu Susi sudah Iya. mau mendengarkan permasalahan saya, dan Ibu Susi telah membantu saya untuk menemukan solusi dari Butir sendiri permasalahan saya. Butir sendiri yang menemukan solusinya, bukan saya hanya sebagai teman untuk mendengarkan bagaimana permasalahannya sambil mengirim Butir seperti apa sih rencananya. Butir sendiri yang melakukan ya. Oke, ada lagi Butir yang bisa saya bantu? Saya rasa cukup Bu Susi. Oke, berarti hari ini terima kasih Butir karena udah percaya dengan saya, udah mau berbagi dengan saya, juga belajar dari Butir. Ternyata berteman itu, sharing itu dengan teman membantu kita menyelesaikan masalah ya Butir ya. Sama-sama, Bu Oke, Susi. terima kasih atas kepercayaannya. Kedepannya saya selalu ada waktu loh Butir, kalau masih percaya dengan saya kita Terima kasih berbagi. banyak Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Oke, sudah selesai ya proses coachingnya tadi. Iya betul Ibu, sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut Ibu nih, bagaimana Ibu melihat performa Ibu sendiri tadi gimana? Agak kurang sih Bu menurut saya, meskipun bisa membantu Bu Timur untuk mencari solusi di beliau bisa sendiri dan cuman agak kurang dalam menggali permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Cuman alhamdulillah masih bisa lah membantu Ibu Tir untuk menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Nah, sebelum Bu Susi melakukan coaching tadi, indikator mana yang sudah Ibu laksanakan dari proses yang tadi? Yang pertama saya sudah berusaha untuk hadir penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan yang agak kurang mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu aja. Ya, jadi izinkan saya untuk memberikan umpan balik ya Bu. Jadi menurut saya sebagai observer tadi, nah yang sudah Ibu lakukan yang pertama adalah Ibu sudah mendengar dengan aktif. Jadi dalam proses tadi Ibu sudah berusaha menjadi seorang coach yang baik, di mana Ibu sudah hatinya, jiwa raganya Ibu sudah dari situ. Ibu mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan dengan coach, jadi tidak ada memotong di tengah-tengah pembicaraan. Terus kedua, Ibu sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, jadi jawaban-jawaban dari coach tadi Ibu sudah menggali lagi, mengutarakan pertanyaan lagi dari jawaban yang sudah diutarakan oleh coach. Dan yang ketiga, pembicaraan yang Ibu lakukan dengan coach itu tidak keluar dari fokus. Jadi saya salut dengan Ibu bisa melakukan hal tersebut. Itu biasanya susah Bu. Jadi berbicara tapi fokusnya tetap di pembicaraan tersebut, tidak keluar dari fokusnya. Terus yang saya salut lagi dari pelaksanaan coaching tadi, di mana Ibu menanyakan komitmen. Itulah yang paling penting dari sebuah pembicaraan coaching. Jadi di mana komitmen itu sangat penting dilakukan agar pelaksanaan selanjutnya bisa dievaluasi apa yang dievaluasi selanjutnya. Itu sedikit observasi dari saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, dari yang sudah Ibu lakukan, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih lagi? Masih tetap ingin mengembangkan bagaimana saya menggali permasalahan dari si coach ini dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan, si coach ini memberikan jawabannya dengan santai, dengan luwes, tanpa merasa terbebani. Jadi ini saya kepengen mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, seperti itu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan hal tersebut ya Bu. Memang proses coaching ini perlu latihan
dalam memberikan pertanyaan juga pertanyaannya lebih berbobot, lebih mengarah, fokus, dan tidak keluar dari topik ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu masukannya. Iya, ada yang mau disarankan lagi? Oh, terima kasih atas observasi Ibu ke saya, masukan ke saya. Insya Allah kedepannya semoga coaching yang saya laksanakan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya. Sekian dulu ya Bu. Terima Kita kasih, ketemu Bu. lagi di proses negosiasi. Terima kasih Bu Devi.